Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Desi mau bawain video Kak, harus nikah muda atau nikah nunggu mapan? Nah, dua hal yang harus kita pilih ya. Kalau bisa ya muda mapan gitu ya. Jadi gini ya, intinya jawabannya itu cuma satu. Kalau sebisa mungkin setiap individu itu menikah di saat setelah memiliki pekerjaan atau penghasilan rutin setiap bulannya, baik putri maupun putra. Kenapa begitu Kak? Iya, karena kalau orang sudah menikah itu kan udah pasti cinta ya teman-teman. Mohon maaf ya, tetangga saya sedang bangun rumah, jadi kan kalau saya nunggu sepi nggak akan mungkin sepi kan. Rumah saya juga dekat jalan raya. Sebisanya gitu aja ya. Kedua belah pihak, baik putra maupun putri, setidaknya memiliki pekerjaan atau penghasilan rutin setiap bulannya. Jawabannya hanya itu. Jadi menikah itu di saat kita itu udah punya orang yang sesuai hati kita, cocok, klik sama kita, dan kita juga nggak bisa jauh dari dia, dia juga nggak bisa jauh dari kita. Pacaran lama-lama juga dosa ya kan. Menikah itu ibadah. Sebaiknya menikah itu minimal salah satu pasangan, salah satu misalkan prianya itu udah punya pekerjaan tetap atau penghasilan rutin setiap bulannya. Kalau bisa putra dan putri itu punya pekerjaan atau penghasilan rutin setiap bulannya. Intinya itu aja. Jadi nggak usah nunggu teman-teman tuh punya rumah, punya mobil, punya ini itu dan lain sebagainya. Itu nggak usah nunggu itu ya. Saya yakin kok kalau teman-teman itu punya niat yang baik dalam menikah. Aku menikah, aku tuh mencintai dia, benar-benar mencintai dia. Aku juga punya niat untuk ibadah. Insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah teman-teman tuh cepat punya gitu loh. Dalam arti gini, misalkan seorang istri dikasih nafkah suami ya, insya Allah bisa menyisih-nyisihkan gitu, bisa buat beli ini, buat beli itu gitu. Kak, solusinya gimana? Jadi teman-teman setelah lulus SMA itu kalau bisa jangan menganggur. Misalkan teman-teman lulus SMA bisa dengan jualan online, bisa menjadi vlogger, bisa jual foto di Shuttercook gitu ya, bisa jualan foto, bisa kerja online jualan foto, jadi vlogger ya. Apa aja sekarang, misalkan teman-teman ada yang lulus SMA langsung kerja di pabrik, kerja di mana, kerjaan mapan itu alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang sambil kuliah? Nah, sambil kuliah pun teman-teman harus punya penghasilan rutin setiap bulannya ya, nggak boleh ngandalin orang tua aja. Karena kita nggak tahu loh, di tengah perjalanan saat kita kuliah itu kita ketemu jodoh kita nggak tahu. Jodoh itu nggak bisa ditolak dan nggak bisa diminta. Jadi gini ya, yang namanya jodoh, karena saya sudah menikah ya, tanpa alasan apapun kita itu bisa bilang iya gitu. Begitu kita dilamar, begitu kita diminta itu kita itu langsung bilang iya untuk si wanitanya. Begitu pula dengan si cowok, tanpa ada pikir panjang dan sebagainya. Semua itu kan dari hati ya, takdir ya. Dia punya keinginan yang kuat dan yakin untuk melamar si wanita yang dia cintai. Jadi gitu, jodoh itu memang nggak bisa ditolak dan nggak bisa diminta ya. Dia datang sendirinya gitu, dan datang sewaktu-waktu, di saat kita belum mapan atau sudah mapan, di saat kita belum kerja atau kita sudah kerja. Nah, itu bisa terjadi itu. Tetapi setidaknya teman-teman punya prinsip bahwa dalam nikah minimal si pria itu punya penghasilan rutin setiap bulannya ya, punya pekerjaan tetap. Syukur-syukur kalau kedua putra dan putri itu punya pekerjaan ya, punya penghasilan rutin setiap bulannya. Jadi Kak, nikah muda atau nikah lama? Jawabannya kalau bisa ya nikah muda. Muda yang dimaksud di sini yaitu minimal udah lulus SMA gitu ya. Kalau yang pria ya lulus SMA dan punya pekerjaan ya. Tapi syukur-syukur kalau teman-teman kedua belah pihak putra dan putrinya itu sudah menyelesaikan pendidikan minimal S1. Loh Kak, penting gak sih Kak kalau kita nikah setelah kuliah? Penting banget. Nah, jadi gini,
seorang ibu yang berpendidikan SMA, bukan saya membedakan ya, dengan seorang ibu yang punya pendidikan lebih tinggi. Yang pendidikan lebih tinggi ini berarti dia punya banyak pengalaman. Dengan begitu dia bisa menceritakan ke anak-anaknya. Jadi buat teman-teman SMA, kalau bisa ya S1 kerja terus nikah. Tapi kalau yang putri di tengah perjalanan dapat jodoh ya silahkan. Hanya pesan saya satu ya, kalau bisa teman-teman begitu lulus SMA cepet-cepet cari pekerjaan, baik pekerjaan tetap maupun pekerjaan sampingan, baik putra maupun putri. Di saat di tengah perjalanan ketemu jodohnya, siap gitu ya. Itu jawabannya itu ya. Karena kalau menikah terlalu umur juga itu nggak baik ya. Takutnya ya kalau teman-teman cepat dapat momongan, kalau lama dapat momongan gimana gitu kan. Hidup itu penuh liku-liku. Di saat teman-teman udah dapat calon yang pas ya, yang pas, bener-bener pas di hati, dia orang yang sabar, dia orangnya beriman. Kalau misalkan dia itu bisa membimbing kita, dia bertanggung jawab, bisa menghormati wanita gitu ya, bisa menghormati pribadi kita. Kenapa sih enggak untuk menikah? Dia juga misalkan kita bisa mencintainya dengan tulus dan dia juga bisa mencintai kita dengan tulus. Kenapa sih harus ditolak gitu ya? Jadi nikah itu nggak harus nunggu makan, nggak harus nunggu usia kita itu udah berapa gitu, enggak ya. Jadi selagi kita menemukan orang yang mencintai kita dengan tulus, kita juga bisa mencintai dengan tulus, dia bisa menghargai kita, itu ya, dia punya iman, dia bertanggung jawab, dia pribadinya sangat baik, minimal baik ya, nggak pribadinya sangat baik, minimal baik ya. Dia orang yang sabar. Kenapa ditolak? Saya rasa nggak ada alasan untuk menolak, ya kan? Nah, itu tadi. Yang penting itu ya pesan saya, lulus SMA harus cepat dapat kerja, baik pekerjaan sampingan maupun pekerjaan apa aja, yang penting rutin setiap bulannya bisa ngisi dompet kita, bisa ngisi ATM kita. Nah, itu tadi penjelasan dari saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Karena gini, begitu kita rumah tangga, nggak mungkin kan kita seharian 24 jam tidur bareng terus, kan nggak mungkin. Kita butuh makan, otomatis kita harus belanja. Nanti kalau ada keluarganya yang punya hajatan, mungkin kedukaan, kita juga harus menyumbang. Kalau ada keponakan ke rumah, kita juga harus memberi uang saku. Iya apa enggak? Ya kan teman-teman? Nah, seperti itu. Karena kalau sudah berumah tangga, kebutuhan terduga dan tak terduga, tak terduganya itu justru banyak banget. Misalkan ada tetangga, keluarga yang punya hajat, berapa uang yang harus kita keluarkan. Misalkan ada keluarga yang ke rumah kita, kita harus menyediakan makanan yang sebaik-baiknya untuk tamu kita, baik itu keluarga, family, apalagi kita yang punya family jauh, kita harus menyediakan oleh-oleh juga. Itu kan semuanya butuh uang ya kan teman-teman. Jadi kita nggak boleh ya cuma menikah hanya cinta aja, nggak boleh. Menikah itu butuh cinta dan butuh intinya kita harus bisa mengatur ruas bulannya, yaitu dengan bekerja ya. Karena kita menikah itu bener-bener butuh uang setiap harinya. Kalau misalkan cepat punya omongan, kita harus kontrol ke dokter berapa bulan sekali, ke bidan. Biasanya ke dokter itu kalau misalkan kita kandungannya lemah itu harus setiap bulan gitu ya. Butuh uang banyak setelah menikah itu ya teman-teman. Tapi percayalah, jika kalian sudah menikah insya Allah ada rezeki. Jika kalian sudah menikah insya Allah ada rezeki. Jika kalian sudah menikah insya Allah ada rezeki. Yang penting selalu berdoa, ibadah, usaha, itu aja. Oke, sekian dari saya rasa sudah cukup. Terima kasih telah menonton. Thanks so much for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.